Pada Senin 16 Desember 2019, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers penipuan berkedok perumahan syariah. Modus pelaku dengan menjanjikan korban perumahan berbasis syariah dengan harga murah tanpa riba. Sejumlah tipu daya dijuruskan kepada korban dengan DP kecil, pembangunan cepat, dan surat-surat resmi. Tercatat 3.680 korban dari modus penipuan ini dan pelaku berhasil meraup untung hingga 40 miliar rupiah. Pengungkapan kasus penipuan dan atau penggelapan dan atau TPPU yang dilakukan oleh sindikat mafia perumahan. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita sudah merilis dan hari ini juga kita mendapatkan yang modus operandinya hampir sama. Mafia ini kita sudah mengamankan ada 4 orang, bahkan ada yang suami istri ya. Di sini dia berlaku sebagai komisaris, kemudian istrinya itu yang menampung rekeningnya. Menawarkan perumahan harga murah ya, perumahan ini mereka dengan iming-iming perumahan syariah itu yang mereka sampaikan ya. Katanya rumah ini harganya murah, tidak pakai riba, tidak pakai bunga bank, tidak perlu checking bank, tidak perlu pakai KPR dan lain sebagainya. Jadi bernuansa syariah semuanya. Ada lebih kurang 3.680 korban. Nah, dari itu semua kita sudah memeriksa sebanyak 63 korban. Nah, kita coba menghitung kerugian berapa. Kerugian itu ada lebih kurang 40 miliar rupiah. Polda Metro Jaya juga telah mengamankan 4 tersangka sindikat penipuan perumahan syariah, di antaranya Muhammad Arianto, Suswanto, Cepi, dan Supikatun, di mana 2 di antaranya berstatus pasangan suami istri. Sementara itu, ekonom Indef Abra menuturkan, modus penipuan berkedok syariah dinilai sangat menjamur di Indonesia, mengingat masyarakat Muslim Indonesia sangat loyal. Untuk menjerat para korbannya, pelaku biasanya menyiapkan beberapa berkas legal, di mana berkas tersebut palsu, dan disinilah korban dikelabuhi. Penipuan perumahan bermodus syariah ini, kalau menurut saya ini sebetulnya modus yang sudah lama ya. Cuma bedanya sekarang ini mereka para oknum developer ini menggunakan label syariah. Nah, label syariah ini sangat rentan sekali dimanfaatkan oleh pengembang terhadap beberapa kelompok ya masyarakat yang memang mempercayakan skema syariah ini, karena mereka tidak perlu pertama membayar bunga, dan kedua juga skema yang ditawarkan oleh developer ini kan tidak perlu berurusan langsung ke bank, dan inilah yang juga menjadi daya tarik bagi konsumen, karena mereka tidak perlu lagi ada proses checking di bank kemampuan mereka untuk mengakses kredit rumah, sehingga mereka dengan mudah mendapatkan fasilitas pembelian rumah dari developer. Dan yang ketiga juga saat ini kan justru sedang tren penurunan penjualan properti atau industri properti perumahan. Karena apa? Karena memang selain masyarakat membutuhkan DP rumah yang cukup besar, mereka juga harus berurusan dengan hal administratif di perbankan. Dan inilah yang sehingga banyak korban berjatuhan karena mereka ingin memiliki akses untuk mendapatkan rumah dengan lebih cepat, dan itu yang dijanjikan oleh developer ke konsumen. Inilah sebetulnya sebagai konsumen kita harus cermat, karena sebelum kita memutuskan untuk mengambil rumah, membeli rumah di developer, kita harus pastikan dulu bagaimana rekam jejak, kemudian legalitas dari developer maupun dari proyek perumahan itu, sejauh mana tuh legalitasnya, surat-suratnya, kemudian juga dari aspek kredibilitas developer, apakah mereka sudah pernah berhasil membangun perumahan-perumahan di tempat lain. Nah, apa jaminan si developer ini sehingga itu bisa menjadi bahan pertimbangan buat konsumen. Jadi saya pikir ini juga ada kesalahan juga dari konsumen karena terlalu mudah percaya terhadap developer. Nah, ditambah lagi yang saya dengar juga, ini kan ada juga pengaruh mungkin dari tokoh atau dari lingkungan sekitar. Jadi mereka meyakinkan ini
dari komunitas-komunitasnya, misalkan guru ngaji. Itu meyakinkan si masyarakat, sehingga masyarakat juga terpengaruh untuk percaya mengambil rumah tersebut. Nah, ini juga ada faktor yang mendorong masyarakat akhirnya tidak terlalu jeli untuk memperhatikan developer karena terlanjur di endorse ya, atau diyakinkan oleh orang-orang yang dia percayai. Karena masyarakat kan, konsumen nggak tahu yang udah membeli itu berapa banyak, ya kan, terus nggak tahu progresnya seperti apa. Jadi ya ini karena masalah transparansi juga dari developer ke konsumen, sehingga konsumen percaya gitu aja bahwa dari sebidang tanah yang ditawarkan itu dia akan dapat, apalagi dia mungkin udah memilih coupling yang mana. Nah ini saya pikir juga bagaimana konsumen bisa lebih jeli dan cermat lagi, ya harus dia berkonsultasi juga ke lembaga-lembaga ataupun badan yang mengawasi di dalam hal perumahan tadi gitu. Jadi memastikan bahwa sebidang tanah yang dimiliki oleh developer itu sebetulnya cukup untuk berapa banyak unit rumah sih gitu, dan saat ini sudah konsumen yang membeli itu berapa gitu. Kalaupun mereka nggak dapat di situ, mereka tuh seharusnya dapat di wilayah atau area perumahan yang mana, itu juga harus developer bisa ngasih tunjuk gitu.